Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hilmi. Perkenalkan, nama saya Alia Sabita Rani. Perkenalkan, nama saya Siti Abdullah. Nama saya Mas Fatih Sadulawa. Kami dari kelas 11-3, kelompok 2. Di sini kami akan menayangkan hasil laporan praktikum fisika kami yang berjudul pengaplikasian tekanan hidrostatis menggunakan botol air. Tujuan percobaan: menentukan tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu pada zat cair, mengaplikasikan konsep dan rumus tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, dan memenuhi tugas fisika yang diberikan oleh guru kami yaitu Pak Ahmad Juanda. Landasan teori: setiap benda selalu mendapatkan pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga benda tersebut mempunyai berat. Untuk zat cair, tekanan yang disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH menandakan tekanan hidrostatis, Rho menandakan massa jenis zat cair, dan G adalah gravitasi, dan H adalah kedalaman. Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa tekanan fluida diam berbanding lurus dengan kedalamannya. Untuk kedalaman yang sama, besar tekanan adalah sama ke segala arah. Semakin dalam kedudukan suatu benda, semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Alat dan bahan: 1. Botol aqua 1,5 liter. 2. Lakban hitam. 3. Gunting. 4. Paku beton. 5. Korek api. 6. Cutter. 7. Penggaris. 8. Spidol. Langkah-langkah percobaan 1. 1. Buatlah 3 lubang menggunakan paku dengan jarak masing-masing lubang sebagai berikut. Lubang pertama berjarak 8 cm dari dasar botol. Lubang kedua berjarak 5 cm dari lubang pertama. Lubang ketiga berjarak 5 cm dari lubang kedua. Jangan lupa untuk memanaskan paku tersebut sebelum melubangi botolnya. Dan buatlah lubang sedikit di atas tanda yang seharusnya. Misalnya, lubang pertama harusnya 8 cm dari dasar botol, maka buatlah lubang sedikit di atas 8 cm. Yang kedua, kemudian tutup setiap lubang dengan selotip hitam. 3. Isilah botol tersebut dengan air hingga penuh dan pastikan tidak ada air yang menetes atau merembes dari lubang manapun. 4. Taruh botol tersebut dan letakkan penggaris di bawahnya, sejajarkan dengan arah lubang. 5. Lepaskan selotip hitam dan catat seberapa jauh air jatuh dari lubang tersebut menggunakan penggaris yang ada di bawahnya. Lakukan secara satu persatu. Untuk melakukan percobaan kedua, tutup kembali lubangnya dengan selotip hitam. Lalu isi kembali botol dengan tinggi air yang sama saat percobaan pertama, dan pastikan tak ada yang bocor ataupun merembes. 7. Bukalah semua selotip hitam secara bersamaan. Catatlah seberapa jauh jarak air yang jatuh dari lubang-lubang ke botol menggunakan penggaris yang ada di bawah botol. Tiga, dua, satu, action. 17. 17. Tutup lagi Jan ya? Action. Jan, tutup lagi kan baru buka. Jadi buka-buka. Belum kan? Udah, buka ini dulu, buka ini. 3, 2, 1. Nah, baik, di sini kita akan menghitung tekanan hidrostatis pada lubang pertama dulu. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi, rumusnya ya.
tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk massa jenis zat cairnya kita akan gunakan 997 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya akan kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Cara mengukur kedalamannya di sini itu adalah tinggi air dari dasar botol dikurangi tinggi lubang dari dasar botol. Nah, misalkan ini di lubang pertama ya. Lubang pertama itu kan itu tingginya adalah 18 cm dari dasar botol. Kenapa? Karena lubang ketiga tingginya 8 cm dari dasar botol. Lubang kedua tingginya 5 cm dari lubang ketiga. Berarti totalnya adalah 13. Lubang kedua tingginya adalah 13 cm dari dasar botol. Nah, untuk lubang ketiga ya caranya tinggal ditambahin 5 cm lagi. Karena posisinya itu mereka hanya berbeda 5 cm. Yang hasilnya adalah 18 cm. Lalu berarti kan di sini tinggi air dalam botolnya adalah 32 cm. Berarti 32 cm dikurangi 18 cm. Hasilnya adalah 14 cm. Nah, lalu akan kita ubah dulu ke meter. Caranya adalah dengan dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 0,14 meter. Nah, jadi di sini tekanan hidrostatis dari lubang pertama adalah 997 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,14 meter. Hasilnya adalah 1395,8 pascal. Nah, untuk lubang kedua itu adalah 997 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,05 meter sama dengan 498,5 pascal. Nah, ini kenapa kedalamannya adalah kedalaman lubang kedua adalah jadi 0,05 meter. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa untuk percobaan pertama ini lakbannya itu dibuka lubangnya itu dibuka lakbannya secara satu persatu dari lubang paling atas dulu. Berarti setelah lakban lubang pertama dibuka, ketinggian air akan terus berkurang sampai ketinggian lubang pertama ini, yaitu 18 cm. Nah, berarti untuk mendapatkan kedalaman lubang kedua berarti tinggal 18 cm dikurangi 13 cm. Itu hasilnya adalah 5 cm. Lalu diubah ke meter dengan cara dibagi 100, hasilnya adalah 0,05. Nah, untuk lubang ketiga juga sama seperti lubang kedua tadi ya. Kenapa? Karena kan lubang ketiga itu adalah 8 cm dari dasar kan. Nah, lalu airnya itu setelah lubang kedua lakbannya dibuka, maka airnya akan berkurang sampai 13 cm. Air akan keluar melalui lubangnya. Nah, 13 cm dikurangi 8 cm hasilnya adalah 5 cm. Lalu diubah ke meter yaitu 0,05 meter. Hasilnya sama seperti lubang kedua tadi ya. Pada percobaan pertama, ini air yang jatuh dari lubang pertama memiliki jarak 25 cm dari titik jatuh ke botol. Lalu air yang jatuh dari lubang kedua memiliki jarak 16 cm dari titik jatuh ke botol. Dan air yang jatuh dari lubang ketiga memiliki jarak 11 cm dari titik jatuh ke botol. Untuk percobaan kedua ya, mari kita hitung. Lubang pertama hasilnya sama seperti tekanan hidrostatis dari percobaan pertama tadi ya, yaitu 1395,8 pascal. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk lubang kedua dan lubang ketiga ini beda ya, karena di percobaan kedua ini lakbannya dibuka secara bersamaan, yang berarti untuk kedalamannya kita harus menghitung 32 cm dikurangi posisi lubangnya. Untuk lubang kedua itu tingginya berarti kan 32 cm dikurangi 13 cm. Hasilnya adalah 19 cm diubah ke meter menjadi 0,19 meter. Berarti untuk tekanan hidrostatis lubang kedua 997 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,19 meter hasilnya adalah 1894,3 pascal. Nah, untuk lubang ketiga, kenapa kedalamannya adalah 0,24? Karena 32 cm dikurangi 8 cm hasilnya adalah 24 cm. Lalu diubah ke meter menjadi 0,24 meter. Berarti tekanan hidrostatis lubang ketiga adalah 997 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 0,24 meter. Hasil yang kita dapat adalah 2392,8 pascal.
Pada percobaan kedua, air jatuh dari lubang pertama memiliki jarak 23,5 cm dari titik jatuh ke botol. Sedangkan air yang jatuh dari lubang kedua memiliki jarak 25,5 cm dari titik jatuh ke botol. Dan air yang jatuh dari lubang ketiga memiliki jarak 16 cm dari titik jatuh ke botol. Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Demikian laporan praktikum fisika kelompok 2 kelas 11-3. Semoga praktikum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya Fauzan Hilmi, mewakili kelompok saya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.